Masih 4 ya. Ya, Udah masuk. Hukum acara. apa hujan ya? Masuk aja, masuk aja. Isi namanya Kak siapa? Yang di Pancabudi nih lupa aku. Oh Kak Bine. Bang Jul rame juga tadi Bang yang datang ke kampus. Lumayan, Bang. Ini kami lagi ngumpul. Siapa nih? Siapa nih? Mana posisi Pak? Pak Jul, Izin, Di, izin, izin ngetik kamera dulu ya. di kantin, Bang. di kantin. Banyak hadir ya? Oh, 16 orang, Pak. Oh, 16 Pak orang. Salam mana Pak? Ditungguin tadi Pak. Tadi ada urusan keluarga Pak. Oh, siap-siap Pak. Siap. Iya Pak. Biasanya Pak Salam paling aktif itu Pak. Iya, Iya. nggak bisa ditunda pula tadi Pak. Rame ya. Kejam.
Pak, yang umur 25 ke bawah ada nggak Pak yang datang? Ada nih, yang paling muda ada nih. Ini paling muda. Tidak. Pak Hendra kan? Nabila datang ya. Tadi aku mau datang juga, tapi aku kayak malu gitu soalnya segan. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nampaknya hari ini nggak banyak yang hadir. Saya lihat banyak yang izin, ada yang sakit. Pak Fitriadi sama Pak Polo lagi sakit. Nah, nampaknya lagi banyak yang sedang mengikuti halal bihalal di kampus ya. Iya, Pak. Lagi tatap muka, Pak. Iya. Pak, saya bentuk. Yang penting jangan di on semua ya kan, kalau duduk satu meja nanti suaranya menggema semuanya ataupun storing dia. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Syawal yang sedang berada di kampus mengikuti kegiatan halal bihalal. Ya, kalau yang nggak bisa, ya mudah-mudahan nantinya next ataupun tahun depan bisa hadir dalam kegiatan di kampus. Baik, walaupun kita dalam kondisi lagi sedang berada di luar ataupun aktivitas yang lainnya, memang kalau di dalam portal pertemuan hari ini semuanya adalah tatap muka. Dan kalau di grup tidak ada instruksi, ya kan apakah perkuliahan hari ini dikonversi dalam mengikuti kegiatan halal bihalal. Jadi kita tetap melaksanakan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Jadi untuk mata kuliah kita walaupun di portal sudah ada ketentuan dia yang kelas, namun seperti di awal perkuliahan dulu saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu bahwa perkuliahan hukum acara bersama saya kita akan lakukan secara non kelas, secara keseluruhan, ya kan? Jadi kalau nantinya ada dosen yang bertanya atau apa, sampaikan saja. Kalau kita hukum acara non kelas dikarenakan saya berada di luar kota. Kita lanjutkan, mudah-mudahan tetap bisa fokus Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti perkuliahan. Silakan dipesan makanan minumnya kalau belum habis, ya kan, sambil makanan minum. Walaupun Pak Salam ingin sekali bergabung nampaknya, namun belum ada kesempatan Pak ya. Iya Pak. Ada urusan keluarga yang mendetil pula tadi Pak. Nah itu. Jadi Boleh mudah-mudahan minggu depan nanti. ditunggu, Pak. Nah, itu ya. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung kita Pak. Insya Allah Pak. Baik, kita lanjutkan hukum acara pidana. Saya share screen. Kita masih membahas pada pertemuan yang lalu terakhir, ya kan, mengenai bagaimana ilmu bantu dalam hukum acara pidana, ilmu-ilmu bantu apa saja yang berkaitan dalam hukum acara pidana. Ada psikologi kemarin,
kan? Ada Jadi, kriminologi, kan, yang psikiatri, yang keseluruhannya itu merupakan awal dari pihak kepolisian ataupun ilmu-ilmu yang digunakan oleh pihak kepolisian dalam menangani suatu tindak pidana ataupun dugaan adanya tindak pidana. Nah, di dalam kepolisian mungkin kita sudah sama-sama mengetahui bahwa ketika ada suatu tindak pidana yang dilaporkan, baik delik aduan ataupun tidak, maka yang dilakukan pertama adalah melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penyelidik, yaitu setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini hanya pejabat polisi yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan. Nah, jadi di negara kita belum ada mengenal namanya detektif swasta, tetapi ada dikenal investigator swasta. Nah, ataupun penyelidik swasta belum ada, tetapi investigator. Nah, itu pun investigator sifatnya hanya di lingkungan perusahaan. Corporate investigator yang bekerja sama dengan pihak Mabes Polri, ya kan, utama terhadap perusahaan-perusahaan asing. Ketika penyelidik belum hadir, maka ada satuan tugas yang melakukan pengamanan tempat kejadian perkara, ya kan. Tindakan pertama, ya kan, dari tempat kejadian perkara. Nah, sebelum penyelidik dari pihak kepolisian datang. Nah, di sini nantinya peran ilmu bantu digunakan oleh penyelidik di dalam melakukan atau menentukan ada tidaknya peristiwa pidana yang sesuai dengan laporan yang diterimanya. Nah, di dalam undang-undang, di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana, situ jelas dikatakan bahwa penyelidik adalah pejabat Polri, akan tetapi di dalam perkembangannya terjadi perluasan, kan, terhadap penyelidik. Sudah banyak, ya kan, ada undang-undang khusus yang mengatur tentang penyelidikan yang dilakukan di luar dari pejabat Polri. Ada undang-undang tindak pidana korupsi, KPK dan Kejaksaan bisa melakukan penyelidikan. Ada tindak pidana kelautan dan perikanan, ada tentara, angkatan laut, TNI AL, dan pegawai negeri sipil, imigrasi, undang-undang imigrasi, lingkungan hidup, money laundering, HAM. Jadi tidak lagi hanya berpatokan kepada pasal 1 butir 4 yang dimaksud dengan penyelidik ini. Jadi ternyata karena kurangnya jumlah tenaga profesional dari penyelidik,
ya kan, mengakibatkan lahirlah undang-undang yang baru untuk membantu penegakan hukum dalam hukum acara pidana. Nah, apa saja yang dilakukan oleh seorang penyelidik di dalam tugasnya? Kalau kita lihat di dalam pasal 1 angka 5 ataupun pasal 1 angka 9 Undang Polri, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, setiap laporan yang diterima seorang penyelidik tidak langsung menyatakan itu sebuah tindak pidana. Tapi dia harus bisa melihat terlebih dahulu dari ilmu-ilmu bantu. Misalnya ilmu logika, apakah peristiwa tersebut secara kasat mata, logika berpikir kita merupakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau tidak. Nah, ketika secara logika dia merupakan ada dugaan tindak pidana, maka dicarilah, ya kan, rangkaian peristiwa itu tadi berdasarkan apa keterangan dari saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara, atau mengumpulkan barang-barang yang dapat membuat terang suatu peristiwa tersebut. Nah, di proses penyelidikan inilah digunakan tugas ataupun ilmu bantu ini bermanfaat. Baik dari ilmu bantu psikologi, psikiatri, kriminalistik, maupun kriminologi. Nah, pasal berapa yang disangkakan? Maka dilihat ada enggak unsurnya terlebih dahulu. Dan ada enggak suatu peristiwanya. Ketika ada, barulah, ya kan, seorang penyelidik melakukan pendataan, ya kan, untuk sebagai dasar penentuan tindak pidana tadi. Nah, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, ya kan. Nah, jadi ini proses daripada penyelidik menerima laporan, mencari keterangan tadi dan barang bukti, memeriksa seseorang yang dicurigai, mengadakan tindakan lain menurut hukum. Nah, jadi ya ketika dia bukan suatu tindak pidana, maka bisa dihentikan oleh penyelidik berdasarkan laporannya bahwa tidak ditemukan tindak pidana di dalam laporan dari seseorang tersebut. Atau bisa mengatakan nanti bahwa peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana. Nah, jadi bisa nantinya dikeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyelidikan. Karena peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Misalnya yang paling sederhana, kita sering orang yang berhutang bisa dilaporkan tidak?
kan gitu. Nah, jadi kadang polisi mengatakan seperti debt collector kami menagih hutang kan gitu. Nah, maka akan dilihat dulu apakah ada unsur kesengajaan di dalam pasal 378 tentang penipuan dengan sengaja kan gitu. Untuk menghapus hutang, bujuk rayu dengan iming-iming. Nah, apakah sudah ada dia melakukan kewajibannya apa tidak? Kalau sudah ada melakukan kewajibannya, ya tentu pihak kepolisian akan berhati-hati. Menyatakan perbuatan ini menyatakan pidana apa tidak. Karena ketika dia sudah melakukan kewajibannya, maka setara dengan uang prestasi. Maka biasanya akan dilihat pihak kepolisian untuk sebagai dasar petunjuk, ya kan, untuk memanggil si orang yang dicurigai tadi, apakah memang dia sengaja tidak membayarnya. Misalnya setelah dilakukan oleh pemilik uang, si korban disurati, disomasi, ditegur untuk membayar utangnya, namun tidak juga dilakukan. Nah, ketika nantinya di cross check ternyata kebenarannya memang di unsur sengaja, maka bisa timbul tindak pidananya. Seperti contoh misalnya, ya kan, kenapa ibu tidak, kenapa ibu mengatakan uang itu ibu gunakan untuk ini, ya kan, ibu pakai uang si A, ya kalau nggak saya bilang seperti itu, dia nggak mau ngasih pinjam sama saya. Nah, berarti ada bujuk rayu dengan iming-iming, kan? Kenapa ibu nggak bayar? Ya karena saya belum ada uangnya, karena memang sengaja memberikan informasi yang tidak benar dari awal. Maka bisa hal itu menjadi temuan ataupun petunjuk bagi penyelidik untuk menyatakan adanya suatu tindak pidana. Kenapa? Ada unsur kesengajaan di terduga tadi. Nah, ya kan seperti yang sederhana tadi, penipuannya kan iming-iming, bujuk rayu supaya orang untuk memberikan sesuatu dengan janji-janji. Nah, ketika unsur ini bisa terpenuhi, nah artinya dalam penyelidikan ini yang dilihat adalah peristiwanya, bahasa-bahasa ataupun keterangan-keterangan, ya kan, keterangan-keterangan untuk bukti awal dijadikan statusnya menjadi penyidikan. Nah, ketika nantinya diperlukan, ternyata pada saat dilakukan penyelidikan, si terduga tadi memang sudah mengarah ke sana, terduga atau terlapor dia. Nah, bahasanya pada saat ini masih terduga atau terlapor. Nah, tidak ditemukan berdasarkan keterangan, oh ya dia si yang membunuh kan gitu misalnya. Nah, maka penyelidik ini bisa nantinya langsung menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Nah, jadi bisa menaikkan statusnya menjadi penyidikan atau bahkan atas perintah penyidik, seorang penyelidik bisa melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Nah, akan tetapi yang bisa dilakukannya ini hanya terhadap barang-barang
yang ada pada saat di TKP. Ketika tidak ada, maka tidak bisa. Misalnya pada saat terjadinya proses peristiwa pidana itu baru berlangsung, ya kan? Penganiayaannya langsung datang ke polisian ataupun pembunuhan, maka bisa diamankan barang-barang ataupun surat-surat yang berkaitan dengan peristiwa itu. Nah, disinilah terlibat beberapa unit, ya kan, termasuk Inavis untuk mengambil sidik jari ataupun mengumpulkan barang-barang bukti. Nah, jadi ibaratkan kalau kita tugas luar lah ataupun tekap ya katanya. Nah, itulah penyelidik, ya kan. Nah, mana barang-barang yang ditemukan, nah dibawa atas perintah penyidik. Nah, yang nantinya kalau di luar daripada itu, misalnya delik aduan, ketika mau melakukan penyitaan, maka harus ada perintah daripada pengadilan. Nah, ini ibaratkan bukan delik aduan ataupun laporan umum. Nah, kalau laporan umum, maka atas perintah penyidik, seorang penyelidik bisa melakukan tindakan pertama atau melakukan penyitaan. Tetapi ketika dia delik aduan, maka harus ada izin. Nah, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tahun 2023, saya lupa nomornya, maka ketika seorang penyidik ataupun penyelidik ingin melakukan penggeledahan, pemeriksaan, ya kan, penyitaan, maka harus diajukan dulu ke pengadilan dan jelas spesifikasi dari tempat yang akan dilakukan penggeledahan. Misalnya dalam satu rumah, di bagian apa yang mau digeledah? Nah, kamar siapa, ukurannya berapa? Nah, di luar itu tidak bisa, ya kan? Nah, kalau dulu kan tidak, asal masuk semua dibongkar, digeledah satu rumah. Nah, ini supaya menimbulkan ya kepercayaan sebenarnya kepada pihak kepolisian, tidak melakukan tindakan-tindakan yang ternyata merugikan daripada si terlapor, karena hak-haknya juga harus dipenuhi. Nah, jadi harus spesifik dia mengenai penggeledahannya. Jadi tidak bisa lagi ketika ada seorang, ketika itu delik aduan. Tetapi kalau dia tertangkap tangan ataupun delik umum, nah maka perintah penggeledahan dan penyitaannya bisa menyusul. Karena dikhawatirkan nantinya, ya kan, barang buktinya hilang. Nah, itu dia kalau dia tertangkap tangan ataupun delik umum. Delik umum ini misalnya polisi yang menemukan pada saat melintas ada suatu peristiwa pidana yang seperti dilakukan oleh tentara kan gitu kemarin, yang di Medan dia mengatasi begal kan gitu. Nah, bisa dia lakukan pengamanan, penggeledahan kan gitu. Nah, jadi dalam hal tertentu bisa seorang penyelidik tanpa akan adanya perintah dari pengadilan, hanya atas perintah penyidik bisa mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penanganan perkara tindak pidana. Apa saja objek yang bisa dilakukan penyelidikan? Ada 3 yang utamanya adalah benda, orang, benda, dan tempat.
Nah, orang, benda, atau barang, dan tempat. Dilakukan dengan dua cara, terbuka dan tertutup. Terbuka sepanjang hal itu dapat menghasilkan keterangan-keterangan diperlukan, atau apabila kesulitan untuk mendapatkannya. Nah, artinya cara terbuka ya siapa saja bisa mendengarkan karena memberikan keterangan seperti suatu peristiwa pidana terjadi dilaporkan Pak ada tindak pidana, maka turun. Setelah pemeriksaannya, apakah orang, benda, tempat, katanya Bapak siapa namanya, ini siapa, bagaimana keterangannya. Nah, tapi kalau secara tertutup dia bisa secara empat mata kan gitu, tanpa ada ikut terlibat ketika ada dugaan biasanya ini orang yang dicurigain kan itu. Ketika ada orang yang dicurigain. Nah, dalam hal supaya bagaimana dia mau mengakui perbuatannya. Nah, syarat penyelidikan tertutup, petugas yang melakukan dalam upaya dan usahanya harus menghindarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hak dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, petugas yang melakukannya harus mampu menguasai teknik-teknik yang diperlukan. Nah, jadi kalau terbuka tadi, siapa saja ya kan yang ada di sekitar TKP diminta keterangan. Nah, ketika tertutup bisa melakukan teknik interview, yaitu melakukan wawancara kepada orang-orang yang berkaitan dengan peristiwa yang diduga tindak pidana tadi. Nah, interview ini bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Biasanya kalau secara lisan, maka pihak penyelidik akan menggunakan recording, rekaman suara. Dan nanti di dalam berita acaranya akan dituangkan jenis daripada recording yang digunakan. Kalau secara tertulis, maka nanti akan membuat berita acara penyelidikan atau pemeriksaan. Berita acara wawancara, mohon maaf. Namanya berita acara wawancara ataupun interogasi. Nah, ataupun konfirmasi. Jadi bukan berita acara pemeriksaan. Nah, bedanya nantinya dia tidak ada fiat justisia di dalam berita acara itu. Artinya demi keadilan kan gitu. Nah, observasi bisa menggunakan bagaimana pengintaian undercover yang biasa digunakan oleh teknik ini digunakan oleh pihak kepolisian dalam menangkap para terduga pelaku tindak pidana. Undercover sebagai seorang perempuan dan lainnya. Nah, biasa tiga ini yang digunakan oleh pihak kepolisian, yaitu observasi, interview, sama undercover. Nah, jadi teknik-teknik inilah di dalam investigasi yang dilakukan oleh seorang penyelidik. Jadi penyamaran biasanya dia akan membutuhkan waktu, melibatkan dari kesatuan lain, misalnya dari intelijen, untuk mengumpulkan bukti-bukti ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Nah, di dalam melakukan penyelidikan, seperti tadi yang dikatakan bahwa seorang penyelidik harus menggunakan upaya-upaya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya untuk kekerasan dan lainnya, intimidasi itu tidak boleh lagi. Nah, tetapi harus dengan cara-cara yang santun. Pertama, memperkenalkan diri, ya kan? Kemudian
menerima laporan, pengaduan terjadinya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Terhadap tindakan tersebut, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik daerah hukum. Dari penyelidik nih ya. Nah, dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik. Nah, bagaimana proses-proses yang santun di dalam proses penyelidikan. Nah, ini pengaduan tadi seperti saya katakan bisa secara lisan ataupun secara tertulis. Nah, kalau secara tertulis biasanya ini merupakan delik aduan. Kalau secara lisan ya kan bisa tertangkap tangan, bisa ada laporan umum, orang melaporkan, kemudian pihak kepolisian akan menyelidiki terlebih dahulu. Nantinya laporan secara lisan itu akan dituangkan secara tertulis. Nah, siapa pelapornya ketika memang korbannya belum bisa, kan gitu. Ataupun dalam hal tindak pidana penganiayaan, pembunuhan katakan. Nah, maka polisi bisa terlebih dahulu untuk membuat laporan. Ya kan, berdasarkan laporan dari masyarakat. Misalnya identitasnya tidak diketahui si korbannya ini. Nah, nantinya baru setelah diketahui siapa korbannya, barulah pihak keluarganya nantinya yang akan membuat laporannya, ya kan? Nah, akan diubah nantinya laporan tersebut. Nah, sama dengan tindak pidana tertangkap tangan. Tertangkap tangan pihak kepolisian yang biasanya sebagai pelapornya. Sejak kapan suatu penyelidikan berubah menjadi penyidikan? Nah, apabila ditemukan bukti dan petunjuk yang kuat telah terjadi suatu tindak pidana, ataupun ditemukannya ada bukti permulaan yang cukup. Jadi sebenarnya proses itu yang sangat lama adalah di proses penyelidikan, bukan di proses penyidikan. Nah, jadi berita acara interview, berita acara wawancara tadi, nah disitulah yang sangat diperlukan. Bisa jadi seseorang itu dilakukan pemeriksaan itu lebih dari satu kali. Misalnya dari keterangan-keterangan saksi yang lain, si terduga tadi ternyata masih memiliki alibi katanya kan, untuk menghindar, masih memiliki alasan membuatnya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Nah, jadi tidak boleh dengan cara kekerasan tadi. Udah ngaku saja. Pokoknya kami bantulah, katanya kan. Kami bantu hukumannya nanti dan segala macamnya diiming-imingi. Nah, ketika itu sudah, maka akan dikeluarkan surat dimulainya proses penyidikan. SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Dan SPDP ini akan dikirimkan oleh pihak kepolisian kepada penuntut umum.
Siapa? Yaitu kejaksaan. Nah, ketika bukti-bukti keterangan-keterangan sudah meyakinkan bahwa ada suatu peristiwa pidana, maka proses penyidikan ini akan naik menjadi penyidikan. Nah, SPDP. Nah, SPDP ini biasanya sering di dalam delik aduan. Akan tetapi ketika kembali lagi saya katakan ketika tertangkap tangan maka sudah bisa langsung ya kan ditentukan tersangkanya tanpa ada dimulainya proses penyidikan ketika memang tertangkap tangan. Langsung dia lidik, langsung sidik. Nah, tetapi kalau dia masih sumir, maka langkah-langkah tadi harus dilakukan oleh seorang kepolisian. Dia tidak bisa serta-merta, ya kan, langsung dari laporan bisa ke penyidikan. Jadi tenggang waktu tergantung dari sulitnya suatu peristiwa yang dilaporkan. Nah, apa saja yang akan di dalam proses penyidikan itu? Dalam pasal 1 butir 2, penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Nah, jadi belum secara detail di dalam proses penyelidikan, hanya keterangan awal, oh ya ini bisa dimasukkan adanya rangkaian peristiwa pidana. Barulah nantinya penyidik yang akan mengumpulkan bukti tadi. Barulah berubah berita acara yang tadi wawancara, interview tadi, menjadi berita acara pemeriksaan. Nah, barulah ada demi penegakan hukum tadi. Pro justisia ya di dalam setiap panggilan kepolisian ada di sebelah kirinya. Nah, kalau sudah ada itu pro justisia berarti demi hukum, maka serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan dokumen negara yang rahasia. Tidak boleh ada yang tahu, karena nantinya semua rangkaian-rangkaian dilakukan oleh penyidik ini akan menjadi alat bukti di dalam penuntutan tadi. Makanya ketika SPDP dikirim, ya kan jaksa sudah mengetahui adanya suatu tindak pidana yang akan nantinya dituntut. Nah, bagaimana cara melakukan penyidikan? Dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Nah, seperti tadi di awal bahwa perkembangan daripada hukum pidana kita tidak lagi hanya pihak kepolisian sebagai penyelidik ataupun penyidik, tetapi berdasarkan undang-undang khusus ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Nah, tetapi penyidik pegawai negeri sipil ini dalam hal pelimpahan ke penuntut, dia tidak bisa langsung, kecuali KPK maupun kejaksaan. Tapi kalau dia tindak pidana yang lain, kelautan, kemudian money laundering dan sebagainya, tetap harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Di dalam surat perintah penyidikannya
tetap ada penyidik kepolisian di dalamnya. Kenapa pada saat pelimpahan tetap penyidik kepolisian yang melimpahkan ke kejaksaan, maka nanti akan berkoordinasi mereka biasanya antara PPNS dengan penyidik Polri. Nah, penyidikan oleh PPNS diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Kan gitu. Jadi dia tidak bisa berdiri kecuali tadi saya katakan seperti korupsi, tindak pidana korupsi, mereka bisa berdiri sendiri tanpa ada minta petunjuk dari penyidik Polri. Kenapa? PPNS ini yang melatih, yang mendidik adalah penyidik Polri gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar menjadi penyelidik, tadi saya bilang investigator, bisa. Di Jakarta sudah ada beberapa lembaga yang mengadakan investigator swasta. Itu bagaimana kita belajar menjadi seorang penyelidik swasta. Kalau pernah dengar ada orang buka usaha untuk menemukan perselingkuhan, untuk menemukan orang lain, nah itu sudah belajar dia untuk sebagai investigator. Jadi undercover observasi tadi digunakan. Nah, lumayan. Di Jakarta sekarang bisnis yang barunya itu investigator swasta, detektif swasta dibuat mereka. Nah, investigator swasta. Nah, diajarkan bagaimana teknik-teknik observasi tadi, bagaimana teknik-teknik undercover. Pelatihnya adalah dari penyidik Polri, dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Reserse Kriminal Mabes Polri. Nah, itu nanti akan diberikan ijazah kan gitu, sertifikat kita sudah berlisensi sebagai investigator. Nah, tindakan apa saja yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan? Ada penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Nah, kalau tadi penyelidik atas perintah dari penyidik baru bisa melakukan pemeriksaan surat, penggeledahan, ataupun penyitaan. Nah, kalau penyidik maka atas perintah pengadilan baru bisa melakukan penggeledahan, penyitaan. Nah, penangkapan dan penahanan itu merupakan atas perintah atasan satuan kerjanya. Nah, kapan penangkapan itu? Ketika memang sudah diduga seseorang itu melakukan, dialah pelaku daripada tindak pidana. Nah, tujuan dari penangkapan itu adalah untuk mempermudah proses pemeriksaan. Nah, ketika nantinya sudah dianggap memenuhi, maka statusnya akan berubah menjadi dari terlapor, teradu menjadi tersangka. Barulah dilakukan penahanan. Nah, ini penangkapan. Untuk penangkapan biasa harus dengan surat perintah penangkapan. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah penangkapan adalah pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Nah, penangkapan itu merupakan pengembangan dari pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau laporan dari penyelidikan. Ternyata si A lah yang merupakan pelaku tindak pidananya, seperti yang pernah viral, ya kan?
Nah, ternyata suaminya yang membunuh anak istrinya, tetapi dengan dia berapa lama, 1 tahun kalau saya tidak salah, ya kan, tidak ditemukan itu siapa pelakunya. Karena keponakannya yang membantu itu sepertinya dihantui rasa ketakutan, dia akuin bahwa dia pelakunya, ya kan. Nah, jadi ketika memang sudah ditemukan, oh ini pelakunya, maka harus segera ditangkap sebelum dia melarikan diri. Makanya terkadang kalau kita melihat para terduga pelaku itu ketika dia sudah merasa dia bakalan jadi sasaran, ya dia lari kan gitu. Larinya kemana? Kalau dia banyak uang ke luar negeri, kalau nggak banyak uang ya ke desa-desa yang jarang orang jangkau, ganti penampilan yang dari awalnya tidak berkumis ataupun berjambang, dia buat supaya merubah penampilannya. Nah, yang perempuan misalnya dari dia tidak berhijab jadi berhijab, ataupun dari ganti gaya rambutnya dan sebagainya. Nah, ketika melakukan penangkapan, maka harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Setelah penangkapan dilakukan, segera diadakan pemeriksaan untuk menentukan apa perlu diadakan penahanan atau tidak. Mengingat jangka waktu dalam penangkapan itu adalah 1 kali 24 jam. Dan inilah merupakan, jadi kalau ada pertanyaan, berapa lama minimal orang dilakukan penahanan dan berapa 20 maksimalnya hari kan pertama. itu ataupun ancaman pidananya. Nah, seseorang ya kan dilakukan hukuman pidana itu ya 1 hari gitu ya. Minimalnya 1 kali 24 jam. Nah, 1 kali 24 jam inilah polisi akan menggali secara detail atas dugaan tindak pidana itu. Ya kan, bisa dari pagi sampai pagi, yang penting belum 1 kali 24 jam. Ya kan, ketika sudah terpenuhi semuanya jelas, maka dilakukanlah nantinya penahanan. Nah, ketika terhadap tindak pidana itu tidak bisa dilakukan penangkapan, maka si terlapor akan dipanggil. Apa tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Atau tidak bisa dilakukan misalnya nantinya penahanan. Nah, terhadap pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan kecuali bila telah dipanggil secara sah 2 kali betul-betul tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan, maka bisa dilakukan penangkapan. Segera setelah dilakukan penangkapan supaya diberikan 1 lembar tembusan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan kepada keluarga. Jadi biasanya itu kertas kuning. Kertas kuning kalau di polisi ya, kertas kuning itu surat penangkapan. Nah, surat perintah penangkapan. Jelas siapa namanya. Nah, yang pertama isinya adalah dasar penangkapan itu, tindak pidana apa. Kemudian siapa petugas yang diperintahkan untuk melakukan penangkapan. Yang ketiga, identitas daripada si yang akan ditangkap tadi. Kan gitu. Nah, apa tindak pidana uraian singkat tindak pidananya? Yang pertama berdasarkan LP, dasar hukumnya. Nah, kemudian uraian peristiwa pidananya.
ya kan, melakukan penangkapan terhadap si Anu sebagai kan gitu tersangka dalam tindak pidana apa. Nah, satu lembarnya akan diberikan kepada tersangka dan satu lembarnya akan diberikan kepada keluarga. Nah, bagaimana ketika terhadap tertangkap tangan, maka ini nantinya bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Proses-proses yang ini tadi bisa menyusul nantinya. Ya kan, siapa saja berhak menangkap tanpa surat perintah dan harus segera menyerahkan tertangkap tangan beserta barang bukti kepada penyidik. Ya, setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban bisa membantu ketika dalam hal tertangkap tangan. Seperti yang kemarin tentara dia menemukan orang konvoi bawa senjata tajam begal. Nah, diamankan, dia tangkap, kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian ataupun penyidik. Nah, itu dia dalam hal tertangkap tangan. Nanti dibaca. Nah, kemudian yaitu penahanan. Ketika tadi setelah lakukan penangkapan, ternyata sudah memenuhi unsur, bukti permulaan yang cukup. Unsurnya itu apa? Ada 2 bukti permulaan yang cukup. Yang kedua ada 2 orang saksi. Dan ada yang pasti korbannya. Ya kan, tidak pidana tidak akan bisa terjadi tanpa ada korban. Kan itu. Maka naiklah tadi si tersangka akan dilakukan penahanan, keluarlah namanya kertas merah. Nah, di dalam perintah penahanan tadi sama tadi dengan penangkapan, namun bedanya di situ dicantumkan jenis penahanannya. Dia ditahan di mana? Rumah tahanan negara, tahanan rumah, atau tahanan kota. Nah, biasanya di awal itu adalah masih di rumah tahanan, yaitu rumah tahanan kepolisian. Dan di situ dicantumkan berapa hari lamanya dia dilakukan penahanan. Harus jelas. Nah, tujuannya kan apa penahanan? Untuk memudahkan daripada proses penuntutan nantinya. Supaya si tersangka tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Nah, syarat-syarat penahanan adanya dugaan yang keras terhadap tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidananya. Nah, jadi harus dilihat dulu. Ketika sebelum melakukan penahanan, penyidik itu akan melakukan rapat, ya kan? Meminta masukan apakah ini si tersangka ini bisa melakukan perbuatannya lagi atau tidak, menghilangkan barang bukti apa tidak. Dan melihat juga berdasarkan kemanusiaan, ya kan? Nah, ini seperti saya katakan tadi, ya kan, hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Ini yang bisa dilakukan penahanan. Di bawah itu tidak ada kewajiban untuk dilakukan penahanan. Nah, kapan seorang bisa mendapatkan penahanan rumah atau penahanan kota? Nah, ketika biasanya ada jaminan. Nah, jaminan dari baik jaminan orang maupun jaminan uang.
Nah, tahanan rumah, ya dia ditahan hanya dia berada di dalam rumahnya saja, radius lingkungannya. Misalnya dia tinggal di mana, kelurahan Sekambing, maka dia hanya bisa berada di sekitar kelurahan Sekambing ataupun radius nggak sampai di rumahnya itu 5 km atau 2 km dari rumahnya. Nah, dia tidak boleh berada di luar radius itu tadi, kalau penahanan rumah. Sedangkan penahanan kota, nah itu berdasarkan, nah dia berada tinggal di mana. Maka pada saat dilakukan perubahan penahanan bukan penahanan rumah tahanan negara, maka disebutkan alamatnya di mana, tempatnya apa. Nah, jadi terhadap penahanan kota ataupun rumah, nantinya pihak penyidik biasanya akan mengirimkan eh, lampiran penahanan ini ke pihak terkait seperti imigrasi, supaya dia tidak melakukan perjalanan ke luar negeri, tidak melarikan diri. Nah, maka di dalam pemberian 2 jenis tahanan lain itu biasanya adanya jaminan orang. Nah, ini yang sering harus hati-hati ketika kita menjamin seseorang. Ya kan, jangan dia lari, akhirnya kita yang menggantikan. Tetapi secara hukum ini sangat sulit. Karena tidak ada yang bisa memastikan seseorang dijaga 24 jam. Nah, jadi ini proses lamanya penahanan, mulai dari penyidikan tadi sampai dengan persidangan. Nah, penyidik akan melakukan penahanan yang pertama 20 hari pertama. Jadi dalam surat perintah penahanan itu akan dilakukan bahwa dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, di dalam 20 hari itu penyidik akan mengirimkan berkas perkaranya kepada penuntut umum. Nah, nanti penuntut umum akan mengkaji apakah unsur-unsur tindak pidana itu sudah terpenuhi apa tidak. Ketika belum terpenuhi, maka berkas akan dikembalikan. Jadi secara ekstra, selama 20 hari ini, penyidik harus memenuhi unsur-unsur yang kurang berdasarkan petunjuk-petunjuk dari penuntut umum. Nah, ketika 20 hari ini ternyata kurang waktunya, maka penuntut umum memberikan perpanjangan. Ya kan? Diperpanjang itu 40 hari. Nah, nanti akan dikeluarkan surat perpanjangan penahanan. Nah, ini biasanya dalam hal si tersangka berada dalam rumah tahanan. Kalau dia tahanan rumah atau tahanan kota, ya tidak, ya kan? Nah, tidak ada perpanjangan penahanan karena dia memang di luar. Nah, tetapi prosesnya tetap harus dikerjakan. Nah, kemudian ketika 40 hari kurang, nah bisa diperpanjang lagi oleh penuntut umum 20 hari. Nah, jadi ini biasanya penahanan oleh penuntut umum 20 hari untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pengadilan juga akan memeriksa berkas-berkas tindak pidana perkara itu apakah sudah memenuhi apa tidak. Nah, ketika sudah memenuhi, maka nantinya akan berubah dia penahanannya itu menjadi penahanan pengadilan, yaitu 30 hari pertama, kemudian dapat diperpanjang 60 hari. Ketika prosesnya ini ternyata belum selesai diputus, maka hakim pengadilan negeri bisa meminta perpanjangan penahanan ke hakim pengadilan tinggi selama 30 hari.
Nah, ketika kurang lagi, maka bisa diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi selama 60 hari. Bisa lagi diperpanjang oleh Mahkamah Agung selama 110 hari. Nah, totalnya adalah 400 hari. Nah, ketika dalam tahapan-tahapan ini ternyata sudah habis masa penahanannya dan tidak dilakukan perpanjangan, maka dia harus dibebaskan demi hukum. Nah, ya nanti ketika ditemukan lagi tindak pidana bisa dia dilakukan penangkapan ulang gitu dia. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan oleh penyidik gitu dia kan, supaya jangan sampai orang yang ditahannya itu habis masa penahanannya. Nah, apa bedanya penahanan rumah kota dengan penahanan rumah rutan? Nah, kalau rutan, 1 hari di dalam rumah tahanan sama dengan 1 hari hitungannya masa hukumannya. Nah, kalau tahanan rumah adalah dia sepertiga dari lamanya waktu penahanan. Nah, misalnya, nah sepertiga dia sudah menjalani proses sebagai tersangka tadi, sudah menjadi penahanan rumah sejak Januari dan sekarang sudah bulan 5. Maka dia bukan menjalani 5 bulan. Jadi dibagi dia sepertiga. Kalau dia 5 bulan berarti 30 kali 5 150 hari. Nah, sepertiga dari 150 hari. Itulah dia lama penahanannya. Jadi masih ada yang 400 hari ini terpenuhi. Tapi kalau dia di rutan, dia tetap hitungannya 1 hari. Nah, kalau di rutan. 1 hari di dalam sama dengan 1 hari dia menjalani penahanan. Tetapi kalau rumah, 5 bulan dia menjadi tahanan rumah, bukan 150 hari dia menjadi tahanan rumah, maka hitungannya bukan 150 hari, tetapi sepertiganya. Sepertiganya berarti 75, sekitar berapa? 30 hari lah, kan gitu dia. Nah, kalau dia tahanan kota, maka pengurangannya 1/5 dari waktunya penahanan tadi. Berapa lama dia? Nah, nanti akan dilihat dimulai dia pada saat penahanan pertama untuk total penahanannya. Dari mulai penyidikan, total penahanannya. Jadi kalau penahanan rumah dia dibagi sepertiga, tidak full. Kalau tahanan kota dia dibagi 1/5. Nah, apa saja hak-hak tahanan dalam rumah tahanan negara? Bisa dapat mengikuti kegiatan rohani, kemudian mendapatkan perawatan, kunjungan, berolahraga, dan tidak diperkenankan wajib kerja. Nah, jadi inilah proses penyelidikan, penyidikan hingga sampai dengan penahanan oleh pihak kepolisian. Saya absen terlebih dahulu sebelum kita hari perkuliahan karena sudah 18.11. Nanti di sana belum maghrib. Kalau di sini sudah maghrib. Jadi sebentar lagi ya 18.50 19.00 di sini sudah Isya. Nah, saya absen dulu. Agung Saputra. Ada Pak Agung?
Yuk dilihat kawannya, tetangganya, sebelahnya, ataupun di Zoom. Pak Andreas, Enfri, ada Pak Dokter? Ada. Oh, ikut Hadir, juga di Pak. sana Pak Dokter ya. Hadir, Oke. Pak. Ya. Anggi Rahmana, Ya Pak. baik Pak. Anissa Aini, ayo mana si Nisa? Mana Bu? Ada, di sana. Ada Pak Jol? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh nggak ada ya, baik. Burian Asyifa. Petrus, ada Pak Brian Petrus, Koriantas. Hadir, Pak. Oke. David Ezra. Ada Pak David. Pak DTM. Muhammad Saputra. Ini Hadir, Pak. DTM apa? Datuk ya? Datuk muda, Pak. Oh, berarti keluarganya Pak Rektor ini ya kan? Iya, anggota. Keluarga Pak Rektor, Datuk. Evani Tresia. Hadir, Pak. Oke. Pak Rizky Abiyu. Ada Pak Rizky. Ada Grace Krista. Ada Bu Grace. Gugun Bu Bine. Ada tadi Bu Bine. Oke, Hadir, Pak. Bu. Oh, hadir juga di sana, Bu ya. Bu Grace lagi sibuk Pak, lagi sibuk. Lagi sibuk ya. Jadi panitia ya. Oke. Pak Joshua Eldon. Ada Lorinda Rosalina. Hadir, Pak. Oke. Oh, ternyata ada dua dokter kita, Ibu Lorinda dokter juga rupanya di puskesmas, Bu ya? Saya di RSUD. rumah sakit mau membeli Serdang, Pak. Haji Amri Tambunan. Oh, Pak Amri Tamuno punya. Oke. Lagi di jalan, Bu ya. Hati-hati, Bu. Iya, Pak. Mau menuju Parapat, Pak. Wih. Yes. Bu Lorinda memang tukang healing nih Pak. Enggak liburannya nanti, Bu, di tanggal 8. Itu kan 4 hari tuh. Iya. 8, 9, 10, 11 ya kan. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Jadi lebih banyak Daya, nih, Bu. Bang. Kalau ini capek dia. Tugas, Ya, Pak. jangan lupa, Ada Bu, pertemuan mangganya, Bu, family ya kan. gathering. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, hati-hati, Bu Lorinda. Sama-sama, Pak. Terima Melda, kasih. ada Bu Melda. Kemudian Bu Rafli. Jadi kalau yang mau healing ke pantai atau ke laut silakan ke Bangka. Nah, Bu Pakai. Lorinda bawa keluarganya. Di sini banyak, Bu. Lautan biru, cantik-cantik. Ya kan, saya tunggu. Cuma biayanya Iya. Insya Allah. mahal ke sini. Kita rezeki ada, Pak. Segera langsung terbang, Pak. Iya, cuma biayanya yang besar kalau ke sini. Iya. Oke. Rafli, Pak Rafli, Aditya, ada Pak Sapei. Hadir, Pak. Oke. Nabila, Hadir, Pak. Hadir, Pak. hadir ya. Oke. Nita Yulinda, Hadir, Pak. oke. Putri Nabila, ada Putri Nabila. Oh, nggak ikut ya di sana ya. Nabila yang Nggak satu ikut. lagi.
Reno Febri. Ada Pak Reno? Hadir, Pak. Oke, Pak. Takut laga batu deh, Pak. Nabila ada juga sini. Pak Salam ada. Sefrinianti. Ada Sefrin. Seli Aliska. Jeprin ada, Pak. Tapi Oh, ada. kalau nggak ada suara, Pak. Oke. Jeprin ada, tapi nggak ada suara. Kalau ada. yang hadir di sana kalau ada sampaikan aja Pak Jul ya kan. Iya hadir Ya, Pak. siap, Pak. Oke. Shelly. Shelly ada Shelly. Shelly Aliska. Nggak ada. Tri Haryanto. Fania Anise. Hadir, Pak. Oke. Vina Angelica. Bilang apa sih lo Siap hadir, Pak. Oke, baik Bu. Windy Satria. Ada. Yuda Saputra. Siapa Pak? Hadir. Pak Yuda. Ya, HP lobet Pak. Oke. Pak Yuda ini tidak bisa ikut Zoom. Absen jaringan. Oh, Grace. Bu Grace. Hadir, Pak. Saya tadi hadir, Pak. Tapi jaringannya, Pak. Oh iya, iya, iya. Pak Zulkifli. Oke, ada Iya, Pak. lagi yang belum dipanggil? Nanti kalau memang sudah, Pak. belum ada tapi dia tadi coba masuk, silakan aja nanti di grup. Salam Pranata tadi, Pak. Pak Salam Siapa? tadi kayaknya hadir, Pak. Salam Pranata, Pak. Pak Salam. Pak Salam, udah. Pak Salam sudah. Pak Salam orang langsung dia yang pertama Salam nggak pernah absen dia semangat kan. itu, Pak. Ya, Pak Salam paling semangat. iya Pak Salam paling semangat ya. Nah itu. Pak, Jiwa PDF-nya boleh muda kirim ya nggak, Pak? kan. Nah, usia awet muda dia. Nah, itu dia jiwa muda, usia awet muda. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ya kan, kalau memang nanti di kampus dibuat cuti bersama, baru kita tidak masuk. Tapi kalau tidak ada cuti bersama, berarti kita tetap masuk untuk perkuliahan minggu depan. Siap, Pak. Pak Terima izin, kasih, Pak. Ya Bu Dokter. izin bertanya sebelum kita akhiri ini pertemuan kita. Boleh. Saya hanya ingin bertanya sedikit, Pak. Tadi di penyelidikan ada Bapak sampaikan bahwasannya jika tidak terpenuhi, bahwasannya itu tidak ada tidak terbukti adanya tindakan pidana, gitu. Artinya sudah dianggap selesai dong permasalahan yang mungkin sudah dilaporkan, begitu kan Pak? Tapi dalam kasusnya ini, misalnya dilaporkan dan memang tapi tetap mempertahankan bahwasannya itu sudah terjadi tindak pidana. Jadi kita sebagai misalnya yang dituduhkan seperti itu ataupun jadi saksi dalam hal itu, bagaimana kita cara menyikapinya, Pak? Untuk menentukan bahwasannya ini tidak ada loh tindak pidana, kenapa ini tetap dilanjutin gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Baik Bu, jadi hak daripada menentukan adanya tidak pidana atau tidak peristiwa itu merupakan hak prerogatif dari pihak penyelidik Polri ataupun penyelidik dalam hal tindak-tindak pidana khusus lainnya. Nah, jadi ketika awalnya tidak ditemukan peristiwa pidana, ya kan, bukan menyatakan suatu laporan ataupun dugaan itu menjadi terhenti secara permanen. Nah, dia bisa suatu saat nantinya ketika ditemukannya ada lagi bukti permulaan, ya kan, ataupun yang mengarah itu menjadi suatu peristiwa pidana, maka
laporan tadi ataupun tindak pidana yang dilaporkan tadi bisa tetap diproses oleh pihak penyelidik ataupun penyidik Polri. Nah, yang tidak bisa diproses itu adalah ketika sudah penyidikan. Ketika penyidikan ternyata tidak bisa menemukan tersangka, tidak cukup bukti, maka prosesnya dihentikan. Nah, keluarlah namanya SP3, Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Nah, terhadap perintah penyidikan ini baru tidak bisa lagi diproses laporan pidananya. Tetapi kalau dia penyelidikan, misalnya dihentikan sementara, dihentikan. Nah, ketika nanti 1 bulan atau 2 bulan kemudian ditemukan adanya petunjuk baru tentang peristiwa pidana itu, maka bisa dibuka kembali. Kan gitu. Bisa pihak polisi untuk menggali lagi keterangan-keterangan ataupun bukti-bukti. Nah, jadi bagi kita ya sebagai korban, nah kita harus bisa membantu ketika memang bisa membuktikan ketika peristiwa itu ataupun kita sebagai saksi ketika itu bukan peristiwa pidana, kita harus bisa memberikan keterangan bahwa memang nah itu bukan tindak pidana. Nah, jadi prosesnya ya mengembang begitu saja dia, Bu. Tidak ada kepenyidikan. Makanya kita bisa lihat penyelidikan itu kadang bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada naik-naik dia. Kenapa? Kurang dia bukti ataupun petunjuk awal untuk dinyatakan sebagai tindak pidana gitu dia. Nah, kalau sudah dihentikan tidak secara otomatis dia tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, penyidikan yang baru tidak bisa dilakukan proses pemeriksaan lagi, kecuali ya kan surat perintah penghentian penyidikan itu dibatalkan oleh pengadilan melalui proses pra-peradilan. Nah, tapi kalau dia penyelidikan maka akan dibuka lagi nantinya laporan baru lagi. Nah, yang bukti-bukti yang awal tadi itu bisa dijadikan gitu dia. Nah, tapi kalau dia penyidikan sama sekali bukti yang digunakan dalam proses pidana tadi, ya kan? Nah, ketika memang tidak dibatalkan SP3-nya, maka tidak bisa digunakan lagi. Tapi kalau dibatalkan misalnya ini ada tersangkanya, maka dibuka kembali dia. Nah, jadi yang tidak bisa dibuka kembali adalah penyidikan kecuali ada perintah dari pengadilan. Tapi kalau penyelidikan itu masih bisa dibuka kembali asal adanya temuan baru. Nah, seperti itu dia, Bu. Oke Pak, tapi jika terjadi dia masanya misalnya contoh gini Pak, sudah terjadi perjanjian jual beli dan itu sudah ditandatangani semua dengan ahli waris di depan notaris. Tetapi setelah semua berkas selesai, misalnya dari SK Camat kita tingkatkan ke SHM. Nah, ternyata di situ si ahli waris mengaku bahwasannya itu surat yang dikeluarkan oleh notaris itu adalah ada palsu dan tidak mengakui dia tidak hadir pada saat penandatanganan. Nah, jadi kami bingung dalam hal itu misalnya penyampaiannya seperti itu. Contoh kita sebagai korbannya gitu Pak. Jadi bagaimana kita menyikapinya gitu. Sementara dia sudah menandatangani dan itu resmi, ada saksi dan ada notaris di depannya Pak. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Ya, jadi itu nanti bisa biasanya penyidik akan meminta spesimen tanda tangan dari si ahli waris tadi. Ketika di forensik ternyata tidak identik, ya kan, maka memang proses jual belinya tidak sah. Ya kan, berarti yang bisa terjadi adalah si ahli waris tadi melaporkan ahli waris lainnya dalam hal tindak pidana pemalsuan surat, kan gitu. Nah, kalau ibu sebagai korban terhadap tindak pidana penipuan, ketika ternyata berdasarkan hasil forensik tanda tangannya adalah identik, nah maka jual belinya wajib dianggap sah
dan sudah terpenuhi berarti unsur perbuatan pidananya. Kan gitu, ketika dia tidak mau menyerahkan surat ataupun tidak mau meninggalkan lokasi tempat objek jual belinya. Nah, jadi akan diminta semuanya itu Bu, kalau untuk cross-check itu hal yang biasa biasanya, karena dia kurang dapatnya Bu biasanya. Nah, bagiannya terlalu kecil, selalu banyak yang seperti itu. Makanya kalau notaris-notaris yang sudah berpengalaman, dia akan meminta sidik jari. Dan pada saat penandatangan biasanya ada bukti foto. Nah, video, foto, nah itu dia. Tapi saya dalam hal ini, kasus yang Ibu sampaikan bisa jadi apakah itu sudah ada atau tidak. Nah, itu nanti ya notarisnya. Jadi seperti itu. Ya, untuk membuktikan benar atau tidaknya sebuah tanda tangan, maka akan dilakukan uji laboratorium. Nah, terhadap spesimennya nanti si yang menyatakan keberatan tadi akan dibuat menandatangani sebuah form, itu ada 10 sampai 20 lembar untuk dia tanda tangani. Nah, nanti akan dicocokkan oleh ahli forensik. Nah, yang dilihat nanti adalah tarikan daripada tanda tangan tersebut, modelnya ataupun luasan daripada tanda tangan itu. Nah, ketika terjadi perbedaan, maka dia bukan palsu. Nah, jadi pihak forensik tidak pernah menyatakan itu palsu, tetapi tidak identik. Nah, itu dia bahasanya. Baik Pak. Satu Iya. lagi pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Jadi kalau untuk pengajuan untuk penentuan spesimennya itu identik atau tidak identik, itu kewenangan siapa yang untuk mengajukan pemeriksaan tersebut Pak? Apakah penyelidik atau notaris atau siapa gitu Pak? Terima kasih. Penyidik Bu. Jadi penyidik kalau dia identik atau tidaknya sudah masuk kepada proses penyidikan. Karena itu sudah mengumpulkan bukti. Nah, alat bukti. Jadi itu nantinya akan menjadi alat bukti. Jadi proses penyidikan nantinya. Nah, proses penyidikan itulah. Baik. Jadi kalau misalnya hingga misalnya sampai saat ini misalnya kasus itu berlangsung, tapi dari penyidik sendiri tidak pernah mengajukan untuk melakukan uji forensik tadi, apakah itu sudah di luar dari kewenangan dari seorang penyidik, Pak? Kita bisa melakukan permohonan, Bu. Nah, jadi bisa kita minta untuk permohonan kepada pihak penyidik secara tertulis. Nah, itu dibolehkan, itu merupakan hak daripada pelapor, ya kan, untuk mendukung laporannya, untuk minta dilakukan pemeriksaan terhadap sidik jarinya ataupun terhadap saksi A, B, C. Nah, itu bisa kita minta permohonan. Nah, nanti berdasarkan permohonan kita itulah penyidik bisa memintanya, gitu dia. Baik Pak, terima kasih Pak Mahendra. Oke, silakan. Pak, mau pulang ke surga ini Pak. Semangat yang di kampus. Sedang berada naik kereta Pak. Oke. Baik, sampai ketemu lagi. Sudah 18.30. Saya juga mau sholat maghrib. Bentar lagi sudah isya di sini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Sampai ketemu lagi di channel yang sama minggu depan pada hari dan jam yang sama. Sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Iya, kembali kasih.